Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Anak sekalian, kembali kita bertemu di pelajaran TIK ya. TIK ini kita akan mendapatkan materi lanjutan dari apa yang telah kita dapatkan di Pekan Lalu. Kalau di Pekan Lalu, anak sekalian, kita telah menggerakkan robot ini robot visual. Dia bisa bergerak kiri dan kanan, maju dan mundur dan seterusnya. Hari ini kita akan melangkah ke sesuatu yang lebih kompleks, tapi dia lebih sederhana. Tapi ada beberapa kata kunci yang Ustaz ingin sebutkan di sini. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah prosedur. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya apa itu dekomposisi. Dekomposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia adalah membuat sesuatu menjadi lebih sederhana. Jadi dekomposisi ini kuncinya adalah sederhana. Oh, berarti ada sesuatu yang rumit dibuat jadi sederhana. Betul. Ada sesuatu yang lebih rumit dijadikan lebih sederhana, itu disebut dengan dekomposisi. Tahu apa itu dekomposisi? Ada sesuatu yang rumit yang lebih sederhana. Pokoknya intinya dibuat jadi lebih sederhana. Nah, karena kita belajar pemrograman, berarti ada struktur kode yang tadinya rumit. Yang rumit ini kita dekomposisi atau menjadi lebih sederhana. Kita akan buktikan nanti apakah bisa dibuat sederhana. Yang kedua, bagaimana caranya membuat struktur kode itu menjadi lebih sederhana? Dengan cara menggunakan prosedur. Pekan lalu anak-anak sekalian, kita telah belajar bagaimana menggerakkan robot di aplikasi RoboMind. Ini karena tidak ada proyektor, maka di sini Ustaz akan bagikan kertasnya saja. Coba diperhatikan, di sini ada 8 baris kode. Saya capek menulis Ustaz. Dulu lagi kuat. Bisa berbagi sama temannya. Jadi di situ ada ada 8 baris kode untuk membuat si robot itu berputar. Bagaimana berputarnya? Nah, pekan lalu kan seperti ini ya. Anggaplah ini kotak-kotak robotnya. Ini adalah robotnya. Nah, 8 baris ini anak-anak sekalian, kalau kita eksekusi, kalau kita akan jalankan, dia akan forward 1 kali, turn right 1 kali, lalu forward lagi 1 kali, turn right 1 kali, forward 1 kali, right 1 kali, lalu kembali forward 1 kali, terakhir dia akan turn right 1 kali. Nah, ini butuh berapa baris kode supaya robotnya bisa seperti ini, berputar seperti ini. Siapa masih ingat? Ada di kertasnya. Butuh berapa baris kode? 8. Betul. Butuh 8 baris kode untuk membuat robotnya berputar. Berputarnya berapa kali anak sekalian? 8. Keluar. Jadi untuk berputar 1 kali, si robot ini membutuhkan 8 baris kode. Jadi kita butuh 8 baris kode anak-anak sekalian supaya robotnya berputar sebanyak 1 kali. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita membuat si robot ini berputar sebanyak 2 kali? Siapa yang bisa jawab? Dikasih hadiah sama Ustaz Ahmadi. Ada hadiahnya sama Ustaz Ahmadi. Siapa yang tahu? Berapa? 2 baris. 2 baris. Baiklah 2 baris. Tadi kan butuh 8 baris kode supaya bisa berputar 1 kali. Berarti kalau mau berputar 2 kali, butuh berapa baris kode? 16. Kalau 6 baris kode yang seperti itu, mungkin kita masih bisa ketik ya. Baris ke-9, baris ke-10 tambah forward right dan seterusnya sampai jumlahnya 16. Nah, apa yang terjadi kalau kita butuh robotnya berputar sebanyak 10 kali? Butuh berapa baris kode? 80. Kenapa bisa 80? 8 kali 10. Kalau kita butuh 80 baris kode anak-anak sekalian, saya tanya, ini ribet atau tidak? Ribet. Bahkan mending saya tidak usah belajar tik.
Kalau harus mengetik 8 baris kode, betul tidak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada cara supaya kita nggak ngetik 80 baris kode? Ada. Namanya, di sini diperkenalkan konsep dekomposisi. Apa tadi konsep dekomposisi? Sesuatu yang rumit jadi sederhana. Sesuatu yang rumit jadi sederhana, sesuatu yang banyak menjadi lebih sedikit. Berarti 80 baris ini anak sekalian bisa dibuat menjadi kurang dari 80 baris. Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada kita, dibuatlah sebuah sintaks yang namanya prosedur. Apa itu prosedur anak sekalian? Dalam dunia pemrograman, prosedur ini disebut juga dengan istilah function. Nah, disebut juga istilah function. Apa itu prosedur atau function? Dia adalah sintaks untuk menyimpan instruksi yang bisa digunakan berulang kali. Nah, apa ini sintaks anak-anak sekalian? Sintaks ini adalah kode ya. Instruksi juga di sini adalah berupa kode. Jadi prosedur atau function itu dia adalah kode yang isinya kode. Paham? Jadi kayak kresek ini buat apa? Menyimpan kresek di dalamnya, seperti itu. Jadi ada kode yang kita tulis untuk menyimpan instruksi. Siapa yang bisa sebutkan bagaimana cara 8 baris ini ya? Siapa yang disebutkan 8 baris ini membuat si robot sehingga membuat si robot ini berputar? Terutama dari Ikhwan. Ikhwan ada yang bisa baca? Coba sebutkan, baca 8 baris kode tersebut. Silakan Ustaz. Nah, kalau itu dieksekusi kodenya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita eksekusi kodenya? Robotnya berputar 1 kali. Nah, kalau kita mau robotnya berputar 10 kali, sekali lagi, wah, sebenarnya yang 8 baris ini, saya singkat saja ya. Forward, right, forward, right, forward, right, forward, right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah instruksi, ya kan? Ini adalah perintah. Jam berapa kita bangun tadi? 1 kali. Kita suruh robotnya belok kanan 1 kali, berputar kanan 1 kali. Kita suruh maju lagi. Jadi rangkaian yang 8 baris ini dia adalah instruksi. Sekarang kita mau instruksi ini disimpan atau dibungkus dalam kode dengan istilah prosedur. Untuk apa? Supaya bisa digunakan berulang kali tanpa kita harus nulis 80 baris kode. Seandainya dari dekomposisi berhenti mau jadi buruh, repot sekali. Ternyata alhamdulillah ada cara mudahnya. Bagaimana caranya? Ada 5 langkah anak-anak sekalian cara membuat prosedur. How to make procedure? There are 5 ways. Number one, tulis prosedur. Nah, berarti tulis di prosedurnya. Ini sebagai pembuka bahwasanya, hai komputer, mau kak bikin prosedur seperti itu. Berarti kita tulis ya, prosedur. Nomor 2, tulis nama prosedur. Tulis nama prosedur. Kira-kira bagusnya apa namanya kalau robotnya berputar? Nama prosedur ini tergantung kita. Misalnya karena dia berputar, saya kasih nama berputar. Kita kasih nama berputar. Setelah itu, nomor 3, buka kurung kurawal. Bagaimana itu kurung kurawal? Bagaimana modelnya? Yang di sampingnya huruf P, begini ya, seperti itu. Setelah itu, number 4, tuliskan perintah. Kita mau apakan itu robot? Kita mau suruh maju, hadap kanan, maju, hadap kanan, maju, hadap kanan, maju, hadap kanan, seperti itu ya. Nah, berarti dalam kurung kurawal ini
kita pindahkan saja ini 8 baris. Kita isi dengan 8 baris. Forward, right, forward, right, forward, right, forward, right, forward, right. Terakhir, tutup. Apa yang ditutup? Kurung kurawan. Ah, betul. Ambil hadiahnya sama Ustaz Ahmad. Kurung kurawan. Tutup kurung kurawannya. Nah, sekarang saya tanya. Di sini ya Anda sekalian, anggaplah di sini kita simulasi ya di lab komputer. Coba jalankan kodenya. Robotnya jalan atau tidak? Ada yang jalan robotnya? Jalan. Yang jalan pasti bohong. Anak sekalian, ini kalau kita klik eksekusi, kalau kita klik eksekusi, dia belum jalan. Beda tadi kalau ini yang tanpa menggunakan prosedur ya, yang tanpa menggunakan prosedur. Kalau diklik eksekusi, robotnya langsung jalan, langsung jalan. Tapi kalau kita menggunakan prosedur, kita klik eksekusi, dia tidak bisa langsung jalan. Ya kan, tidak bisa langsung jalan toh? Tidak ada yang bisa jalan. Kenapa bisa saudara sekalian? Karena pertama dia dibungkus oleh prosedur. Dia dibungkus oleh prosedur. Artinya kresek ada di dalam kresek. Kresek yang dalam kresek ini belum bisa kita gunakan. Kapan bisa digunakan? Kasih keluar dulu di kresek, dari kreseknya, pembungkusnya. Ya kan? Berarti ini kita kasih keluar dulu. Bagaimana caranya? Tulis berputar. Berarti ada berapa baris kode? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, ini kalau kita klik, coba klik semuanya, tulis ini dulu, klik eksekusi, jalankan, jalan, robotnya jalan. Nah, coba kita bandingkan. Yang pertama adalah sekalian, yang tidak menggunakan prosedur, itu butuh 8 baris kode, baru bisa berjalan. Tapi kalau kita menggunakan prosedur, ternyata lebih panjang, dia 11. Tapi apa kelebihannya sekali lagi? Ingat ya, prosedur itu dia menggunakan konsep dekomposisi, artinya menjadi lebih sederhana dan bisa digunakan berulang-ulang sintaks ini. Nah, tadi kalau kita mau buat robotnya berputar sebanyak 2 kali, kita butuh 16 baris kode. Berarti ini kita copy paste saja sampai jumlahnya 16 ya. Kalau menggunakan prosedur Anda sekalian, di baris ke-12 tambahkan saja ini berputar. Kalau eksekusi, coba lihat apa yang terjadi. Robotnya akan berputar sebanyak 2 kali. 2 kali. Kalau ini 16 baris, ini berapa baris? 12 baris. Sekarang saya tanya, kalau kita mau robotnya berputar 10 kali, Tulis 10 kali, Ustaz. mana ditulis 10 kali? Berputarnya. Yang ini, berarti berapa baris itu? Totalnya ada 20 baris ya? Ada 20 baris ya? 20 baris. Coba bayangkan. Sederhana tidak kita bandingkan? 80 baris sama 20 baris. 80 baris yang ini berputar 10 kali. 20 baris menggunakan prosedur juga berputar sebanyak 10 kali. Kira-kira lebih sederhana mana? Yang kanan atau yang kiri? Lebih sederhana mana? Yang konvensional atau menggunakan prosedur? Prosedur. Baik, saya lupa bagi ini. Coba dibandingkan satu yang menggunakan prosedur dan yang tidak menggunakan prosedur. Apa itu dekomposisi? Paham. Dan cara kita membuat dekomposisi adalah dengan cara diantaranya menggunakan konsep prosedur. Apa itu prosedur? Sintaks untuk menyimpan konstruksi yang bisa digunakan berulang. Coba lihat, digunakan berulang kali. Oke, terima kasih banyak Anda sekalian. Demikian pelajaran kita kali ini. Insyaallah pekan depan kita ujian. Awas.